Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ferry Ardiansa dengan NPM 2001-201-0016 izin melakukan sharing terkait proses pemantauan dan juga pengendalian dalam manajemen risiko. Nah, jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya manajemen risiko adalah topik yang sangat besar, di mana penting sekali untuk memikirkan bagaimana sih isu-isu praktis implementasi strategi yang dapat memasukkan beberapa pertimbangan risiko. Nah, pada saat implementasi berjalan dan pemantauan menunjukkan kemajuannya, maka lintasan implementasi mungkin harus diubah karena aktivitas kompetitif ataupun perubahan lingkungan yang lebih umum dapat mempengaruhi yang namanya tingkat kinerja yang diperlukan. Nah, seberapa mudah suatu operasi menemukan yang namanya perubahan arah akan bergantung pada kelincahannya. Jadi, dikarenakan beberapa bagian dari implementasi tidak sesuai dengan rencana, maka perubahan baik dalam posisi pasar maupun sumber daya operasi mungkin terjadi dan kemungkinan akan menyimpang dari line of it. Yang dimaksud dengan risiko murni yaitu risiko yang melibatkan proses yang hanya akan menghasilkan kemungkinan kerugian atau hasilnya negatif. Sementara proses risiko spekulatif adalah risiko yang muncul dari skenario kompetitif dan menyimpan kompetensi kerugian ataupun keuntungan dan nantinya hasilnya akan positif. Bagaimana kira-kira perusahaan dapat menjalankan suatu operasi dapat dilihat dari praktik kinerja strategi operasi baik yang dijalankan oleh para pekerjanya. Nah, untuk mengontrol risiko terdapat 3 strategi, yaitu yang pertama ada strategi pencegahan, kemudian strategi mitigasi, dan yang ketiga strategi pemulihan. Nah, setiap metode implementasi perlu diperhitungkan yang namanya biaya implementasi, di mana biaya ini mencakup biaya langsung dan biaya investasi untuk menyediakan sumber daya tambahan apapun yang dibutuhkan dalam strategi, dan juga apa yang bisa disebut biaya penyesuaian untuk membuat yang namanya perubahan apapun. Nah, yang saya maksud dengan biaya penyesuaian ini, maka kerugian yang dapat terjadi sebelum strategi baru berfungsi sebagaimana yang dimaksud, maka kontrol ini membutuhkan keputusan dan juga intervensi. Nah, diperlukan keputusan apakah akan melakukan intervensi ataupun tidak, serta bagaimana sih melakukan intervensi itu. Nah, kemudian intervensi berarti tidak hanya melakukan suatu untuk mendekatkan implementasi dengan tujuannya, akan tetapi belajar dari intervensi tersebut sehingga intervensi yang akan datang lebih tepat sasaran. Nah, selanjutnya ada yang namanya strategi untuk mengontrol yang namanya risiko. Jadi ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk minimalisir kerugian akibat berbagai risiko yang muncul. Nah, untuk menggambarkan mekanisme generik untuk mengendalikan yang namanya risiko menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, strategi pencegahan, di mana operasi berusaha untuk sepenuhnya mencegah ataupun mengurangi frekuensi suatu peristiwa yang terjadi. Sebab lebih baik untuk menghindari konsekuensi negatif daripada harus pulih dari risiko yang telah terjadi. Pendekatan klasik ini adalah audit rencana untuk mencoba dan mengidentifikasi yang namanya penyebab risiko. Kemudian yang kedua ada yang namanya strategi mitigasi, di mana operasi berusaha untuk mengisolasi suatu peristiwa dan kemungkinan apapun. Nah, konsekuensi ini bersifat negatif yang mungkin. Misalnya, sebagai alternatif perusahaan dalam restrukturisasi strategi operasi untuk mengurangi yang namanya risiko mata uangnya, kemudian mengembangkan produknya sendiri sehingga dapat mengurangi ataupun bahkan menghilangkan risiko mata uang, meskipun itu akan menimbulkan yang namanya risiko lain. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya strategi pemulihan, di mana sebuah operasi menganalisis dan menerima konsekuensinya dari suatu peristiwa, akan tetapi berusaha untuk meminimalkan ataupun meringankan ataupun mengkompensasinya. Dengan strategi pemulihan dapat melibatkan berbagai kegiatan. Nah, mereka termasuk langkah-langkah pemulihan yang diperlukan untuk meminimalkan yang namanya ketidakpuasan. Operasi harus disiapkan untuk krisis yang besar, mungkin memerlukan penarikan sebuah produk yang lengkap ataupun pengabaian layanan keburukan.
Nah, lalu bagaimana sih kemajuan menuju tujuan dengan strategi yang dilacak? Jadi, lingkungan dapat berubah dengan cepat apabila organisasi perlu untuk mendeteksi perubahan dengan melacak kinerja, kemudian memindai lingkungan, menafsirkan informasi yang dideteksi, dan ditanggapi dengan tepat. Dengan ketiga kegiatan itu, maka akan terdiri yang namanya melacak elemen yang sesuai. Nah, di sini aspek kinerja implementasi yang sesuai untuk dilacak jelas akan bergantung pada implementasi itu sendiri, yang mana implementasi dengan menunjukkan strategis yang berbeda akan fokus pada tujuan operasi yang berbeda dengan dua jenis tujuan, yaitu yang pertama tujuan proyek yang menunjukkan kemajuan implementasi menuju titik yang akhirnya, dengan tujuan tersebut, tujuan proses yang menunjukkan konsekuensi implementasi pada proses yang dimaksudkan untuk mempengaruhi. Kemudian yang kedua ada efek ratu merah. Nah, dalam melakukan yang namanya implementasi jangka panjang, maka tujuan proses harus lebih konstan, walaupun akan sering terjadi perubahan-perubahan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pendekatan balance scorecard, di mana balance scorecard mempertahankan ukuran keuangan tradisional, tetapi ukuran finansial menceritakan kisah peristiwa masa lalu. Nah, cerita yang menandai untuk perusahaan industri yang berimplementasi dalam kemampuan jangka panjang adalah hubungan pelanggan yang tidak penting untuk sukses. Akan tetapi, ukuran finansial ini tidak memadai untuk mengevaluasi perjalanan yang sukses, di mana perusahaan pada informasi untuk menciptakan nilai masa depan melalui investasi pada pelanggan, pemasok, karyawan, proses teknologi yang dan juga inovasi. Nah, pendekatan balance scorecard ini juga mencoba memberikan informasi yang penting yang diperlukan untuk memungkinkan strategi keseluruhan organisasi tercermin secara memadai dalam ukuran kinerja tertentu. Baik, ini ada contoh studi kasus mengenai pengendalian operasional persediaan dalam upaya meningkatkan efektivitas pada perusahaan PT Imago Mulia Persada. Nah, setelah dilakukan yang namanya analisis pengendalian internal atas pengelolaan persediaan barang dagang pada PT Imago Mulia Persada dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat kita tarik benang merah bahwasanya berdasarkan hasil jawaban dari 72 pertanyaan yang disesuaikan dengan COSO tahun 2013, sebanyak 50% menjawab iya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pengendalian internal atas persediaan pada PT Imago Mulia Persada masuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwasanya penerapan pengendalian internal atas persediaan barang dagang oleh PT Imago Mulia Persada masih belum sesuai dengan penerapan pengendalian internal berdasarkan COSO tahun 2013. Nah, hasil perbandingan penerapan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan barang dagang yaitu bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang terlihat pada slide, yang pertama ada lingkungan pengendalian penerapan yang sesuai dengan COSO, yaitu PT Imago Mulia Persada memiliki peraturan yang mengandung nilai etika, kemudian memiliki struktur organisasi dan juga job deskripsi yang tertulis, dan proses seleksinya dalam penerimaan karyawan. Kemudian ada penerapan yang tidak sesuai dengan COSO, yaitu di mana PT Imago Mulia Persada tidak ada sosialisasi terkait penerapan nilai-nilai etika. Kemudian yang kedua, penerapan resiko penilaian yang tidak sesuai dengan COSO pada PT Imago Mulia Persada, yaitu tidak mengidentifikasi yang namanya resiko-resiko yang bisa saja terjadi, seperti penentuan tingkat maksimum dan juga minimum persediaan, kemudian minimum gudang cadangan, dan juga tidak ada penilaian resiko kecurangan, di mana ada penilaian yang sesuai dengan COSO, yaitu PT Imago Mulia Persada melakukan identifikasi risiko yang mempertimbangkan perubahan peraturan pemerintah dan kebijakan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada efektivitas pengendalian penerapan yang tidak sesuai dengan COSO, yaitu di mana PT Imago Mulia Persada tidak melakukan pemisahan tugas yang baik, terbukti masih terdapat rangkap fungsi dan juga pada bagian finance dan juga pembelian, juga pada bagian penerimaan barang dan juga penyimpanan barang. Lalu SOP atas pengendalian internal atas persediaan yang juga tidak tertulis secara resmi.
Kemudian ada penerapan yang sesuai dengan COSO, yaitu di mana PT Imago Mulia Persada memiliki pembatasan akses database yang hanya yang berwenang saja yang dapat mengakses database tersebut. Kemudian yang keempat ada informasi dan komunikasi penerapan sesuai dengan COSO, yaitu di mana PT Imago Mulia Persada memiliki database di komputer yang berisi transaksi pengendalian persediaan, di mana komunikasi pada PT Mulia Persada berjalan profesional dan tanggung jawab yang dikomunikasikan dengan baik sekali. Kemudian yang terakhir ada monitoring penerapan sesuai dengan COSO, yaitu ada tindakan korektif secara tepat waktu oleh manajemen jika ditemukan tindakan yang mengakibatkan pengendalian internal atas persediaan yang tidak efektif. Nah, kemudian ada penerapan yang tidak sesuai dengan COSO, yaitu PT Imago Mulia Persada tidak melakukan yang namanya pengecekan dan pengawasan secara independen. Nah, demikianlah sesi sharing pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.